Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Langkah PPATK tersebut dilakukan karena banyak rekening dorman yang disalahgunakan, seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Penghentian sementara terhadap rekening dorman yang tidak aktif dalam waktu tertentu itu ini sudah kita antisipasi sejak 5 tahun yang lalu. Nah, PPATK melihat tren ini terus meningkat ya, dan dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu ada 1 juta rekening yang di mana itu sebagian besar itu digunakan untuk tindak kejahatan, misalnya dalam hal menampung uang hasil kejahatan dari judi online, ya, korupsi, kemudian juga perdagangan narkoba dan lain-lain. Nah, ini negara hadir ya untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan kejahatan yang ada. Saat ini, PPATK telah memblokir sebanyak 140.000 rekening dorman yang tidak dipakai selama 10 tahun terakhir. Tindakan PPATK memblokir sontak menuai sorotan publik. Lantas, apa alasan PPATK melakukan pemblokiran rekening pasif dan kriteria rekening pasif apa yang dapat diblokir bank? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, PPATK ini akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening yang tidak aktif atau rekening dorman. 140.000 rekening ini sudah diblokir karena tidak aktif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Lalu kira-kira pemirsa, apa yang menjadi alasan kuat dari PPATK mengambil langkah ini? Karena tentunya publik bertanya-tanya dan juga muncul respon di tengah masyarakat. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Arianto Harefa dari Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI. Selamat malam Mas Ari. Ya, selamat malam Mbak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan tentunya ini aktor utama kita malam hari ini Pak Natsir Konga, Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam Mbak Ken, apa kabar? Sehat bahagia selalu kita semua. Amin, sehat selalu Pak Natsir. Tapi nampaknya juga Pak Natsir juga perlu memberikan penjelasan yang komprehensif nih Pak di tengah publik. Karena publik bertanya-tanya kenapa kemudian PPATK tiba-tiba mengambil langkah ini Pak, memblokir sementara rekening yang tidak aktif. Ya, itu kita lakukan tidak serta-merta ya Mbak Ken ya. Sejak 5 tahun yang lalu kita lihat tuh tren peningkatan rekening dorman itu terus meningkat, dan tren penyalahgunaan rekening dorman untuk tindak pidana kejahatan itu juga semakin tinggi. Dari situ negara hadir di mana diwakili oleh PPATK untuk melindungi hak-hak nasabah, hak-hak masyarakat, hak-hak dari saudara kita agar rekeningnya itu jangan dijadikan sebagai alat untuk transaksi kejahatan seperti itu. Nah, dari 1 juta rekening yang kita lakukan analisis, pemeriksaan, itu 150 diantaranya itu nomine, dan kemudian rekening tadi itu digunakan sebagai penampung judi online, penampung uang hasil jual beli narkoba, korupsi, dan lain-lain. Nah, ini rekening dorman ini harus kita lindungi ya, agar jangan disalahgunakan gitu ya, dipakai menjadi alat kejahatan. Itu esensi dari penghentian sementara yang dilakukan. Dan PPATK untuk melakukan itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Begitu Mbak Ken. Oke, karena begini loh Pak Natsir, kalau tujuannya kemudian untuk melindungi masyarakat, melindungi nasabah, tapi kemudian masyarakat juga ternyata was-was Pak Natsir, apalagi ini kalau kita bicara Indonesia tidak hanya di wilayah-wilayah perkotaan saja Pak, masyarakat yang kemudian berada di daerah, ini mereka kekhawatirannya cukup tinggi Pak Natsir.
Ya, memang ada ekses-ekses itu yang kita lihat di lapangan ya. Tapi lihatlah besarannya, di mana besaran itu adalah lebih banyak ya yang harus dilindungi. Dan memang di lapangan kita temukan juga ya, tentu dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu, di mana ada misalnya masalah yang perlu ditingkatkan, diperbaiki, kita lakukan seperti itu. Tapi yang jelas adalah kita ingin untuk nasabah terlindungi hak-haknya, terlindungi dia untuk tidak disalahgunakan dan digunakan untuk sarana prasarana kejahatan begitu. Ketika nasabah rekeningnya dihentikan sementara, itu juga dengan mudah bisa dibuka kembali dengan mengisi form yang sudah kita sebarkan, sampaikan kepada masyarakat. Nah, dari penghentian sementara ini, banyak nilai tambah yang didapatkan oleh perbankan sendiri misalnya. Mereka melakukan banyak waktu dan kesempatan untuk menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa sebagaimana yang diwajibkan oleh aturan yang ada. Lalu kemudian juga nasabah, banyak nasabah itu diantaranya suami misalnya ya, dia meninggal tapi keluarganya nggak tahu kalau dia punya rekening. Dengan notifikasi yang diberikan oleh perbankan, maka keluarganya tahu, oh ternyata suami saya punya rekening di sini dan saldonya banyak, rata-rata itu kita lihat juga cukup begitu, cukup besar begitu Mbak Ken. Oke, Pak Natsir, masih cukup banyak nih pertanyaan dari publik Pak tentunya mengenai langkah PPATK ini. Tapi Mas Ari dari YLKI sudah juga mengcapture mengenai bagaimana ragam respon dari publik terhadap langkah PPATK ini, Mas Ari. Ya, yang pertama dulu bahwa sebenarnya dari bulan-bulan kemarin ya ada isu terkait pemblokiran rekening konsumen ya dalam hal ini. Tapi konsumen sekarang ini mempertanyakan alasan yang masuk akal dan logika terkait pemblokiran. Tadi Bapak dari PPATK mungkin menyampaikan bahwa untuk perlindungan. Ya, untuk perlindungan konsumen terkait ada dugaan tindak pidana ya, misalnya pencucian uang. Tapi yang perlu juga kami sampaikan di sini, kami sebagai perwakilan lembaga perlindungan konsumen bahwa konsumen itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Artinya ketika dilakukan suatu pemblokiran, kami mempertanyakan dan konsumen mempertanyakan juga dengan pemblokiran itu dana-dana yang tersimpan di kartu kredit atau kartu rekening konsumen itu dikemanakan, apakah dikembalikan atau disimpan ke negara. Nah, itu kami yang pertanyakan juga. Nah, kalau misalnya soal tindak pidana juga kami menyampaikan bahwa kalau soal ada temuan-temuan atau dugaan tindak pidana pencucian uang ya itu harus diproses ke hukum. Kalau misalnya kita melihat bahwa tindak pidana itu kalau misalnya seorang itu ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada 2 alat bukti yang cukup sehingga bisa disebut bahwa dia tersangka. Begitu juga di pengadilan. Artinya bahwa sebelum ada kekuatan hukum tetap untuk ditetapkan seseorang itu bersalah, itu harus ada kekuatan hukum yang jangan memblokir semuanya. Jangan memblokir begitu. semuanya begitu Mbak, kira-kira menurut kami sebagai lembaga. Oke. Pak Natsir, gimana nih menjawab pertanyaan dari publik Pak? Publik menuntut adanya informasi yang terang, yang jujur dari PPATK mengenai alasan mengambil langkah ini Pak. Kalau kemudian ada yang berurusan dengan tindak pidana, rekening itu saja, jangan semuanya begitu Pak Natsir. Ya, jadi kalau definisi rekening dorman itu masing-masing perbankan berbeda ya. Dan kami mengumpulkan lebih dari 100 bank karena melihat tadi itu ya, begitu aktifnya rekening dorman ini disalahgunakan oleh pelaku kejahatan, lalu kita mengundang perbankan dan meminta mereka untuk menyerahkan rekening-rekening yang dianggap dorman. Nah, setelah itu kita lakukan penghentian sementara. Nah, dari situ kita melihat ya, ada 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama 3 tahun. Nah, ini kan indikasi bahwa penerima dana bantuan sosial itu tidak layak gitu ya. Artinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita lihat penerima bansos itu begitu ditransfer kan tentu dia langsung belikan kebutuhan pokoknya ya. Tapi ini sampai 3 tahun tuh uang dana bansos tadi mengendap di rekeningnya. Nah, ini indikasi kan bahwa orang itu bukan yang berhak gitu, karena dia
tidak butuh uang kelihatan dari indikasi yang ada. Nah ini hal seperti itu. Kemudian juga kita melihat ada 2.000 rekening milik instansi pemerintah ya, dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dorman, dan nilainya juga cukup besar, 500 miliar lebih itu. Padahal kita tahu bahwa secara fungsi rekening ini kan seharusnya aktif ya dan terpantau. Nah ini jika kita diamkan itu akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi kita, juga merugikan kepentingan dari pemilik sah dari rekening yang ada tersebut. Oke. Begitu Mbak Ken. Ya, Pak Natsir, hampir seluruh kelompok masyarakat nampaknya sudah menggunakan jasa perbankan, membuka rekening. Bagaimana dengan kaum-kaum orang tua, Pak, lansia yang kemudian mungkin selama ini rekeningnya tidak aktif, hanya kemudian digunakan untuk menerima kiriman dari anaknya. Lalu pertanyaan tadi, uang-uang para nasabah ini kalau diblokir sementara, kemana? Apakah utuh atau kemudian diambil negara? Seperti apa, Pak Natsir? Utuh 100% terjamin dan tidak berkurang. Oke, utuh tidak berkurang, jadi nanti bisa mengurus untuk pengaktifan kembali, begitu Pak Natsir ya? Iya, begitu Mbak Ken. Oke, baik Pak Natsir, terima kasih atas waktunya. Sayang sekali waktunya terbatas Pak Natsir, karena kemudian cukup banyak publik yang juga mengharapkan informasi begitu jelas dari PPATK. Selamat malam Pak Natsir Kongah, Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Ya. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan membahas kemudian mengenai langkah PPATK yang akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening nasabah yang tidak aktif dalam kurun waktu tertentu. Sesaat lagi kami juga akan menghadirkan mantan Ketua PPATK Bapak Yunus Hussein untuk Anda. Usai jeda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini untuk melihat bagaimana langkah PPATK yang akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening tidak aktif. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini Pak Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Sehat ya Pak, sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Pak, tadi mungkin kalau sudah sempat juga menyimak perbincangan kita bersama dengan Pak Natsir Kongah dari PPATK, mungkin Pak Yunus juga bisa menambahkan penjelasan melihat point of view dari PPATK soal apa sih alasan masuk akal atau alasan logis yang membuat PPATK harus mengambil langkah ini? Alasannya ya, ini memang penting ya. Jadi kita lihat kepentingan masyarakat, nasabah juga ada. Tapi di lain pihak, kan banyak sekali rekening-rekening yang dormant itu. Malah saya dengar tadi siang tuh sekitar, ya, istilahnya hentikan transaksinya sesuai dengan pasal 55, 56. Dihentikan sementara ya. Kalau untuk penindakan, alasan itu karena ada proceed of crime, diduga dicurigai hasil pidana. Kalau ini lebih banyak ke payung pencegahan, penindakannya sedikit ya. Pencegahan itu memang tugas PPATK sesuai dengan Undang-Undang 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan. Ya. Emang ada tindakan-tindakannya. Dan ini untuk kepentingan nasabah sendiri yang punya rekening-rekening yang dormant tadi. Bisa juga disalahgunakan terkait dengan deposit judol, jual beli rekening, kemudian bisa disalahgunakan oleh orang dalam juga ya. Secara agak dipaksa bank tuh melakukan yang namanya profiling ulang, CDD, Customer Due Diligence, mengupdate profile data-data nasabahnya. Memang itu kewajiban kalau menurut ketentuan undang-undang, setahun sekali dia harus lakukan, dia harus laporkan. Ternyata banyak sekali yang informasi-informasi yang menarik seperti tadi, ada rekening dorman untuk bantuan sosial bisa sisanya 2 triliun nggak dia apa-apain. Buat apa rekening bantuan sosial, waktunya udah habis dan penggunaannya sebenarnya terbatas. Nah khawatir ini bisa disalahgunakan. Kemudian kemarin kan ada bilang takut bank tidak dipercaya oleh masyarakat. Saya melihat itu sebagian kecil banget, tapi sebagian besar sebaliknya. Kalau dibersihkan dari dorman-dorman yang banyak yang bisa disalahgunakan, yang dipakai untuk judul atau
pidana-pidana lainnya justru makin bersih. Dan ini karena PPATK tanggung jawab kepada presiden, dia udah lapor, dia udah tahu. Dan memang minta dibersihkanlah industri ini karena kemungkinan disalahgunakan itu ada. Apalagi untuk cuci uang, perbankan dengan transaksinya yang begitu banyak. Jadi fungsi dan tujuannya untuk pencegahan, untuk bersih-bersih. Tapi sudah dipikirkan sejauh efek yang ditimbulkan, nampaknya masyarakat cukup direpotkan dengan langkah ini, Benar, Pak masyarakat Yunus. cukup repot, ada yang rekeningnya terganggu, transaksinya terganggu. Memang di undang-undang dibatasi terkait dengan penindakan 5 hari, bisa perpanjang 15 hari lagi di pasal 55 dan 56. Ya, kalau menurut saya memang seharusnya tidak lama-lama karena bisa mengganggu cash flow orang ya. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi kalau bank ini disuratin oleh PPATK untuk katakanlah menunda transaksi tadi, dibuat berita acara. Jadi waktu pertama kali berita acaranya massal, kalau saking banyaknya kan jutaan itu massal masih oke. Tapi sekarang udah kecenderungannya dibuat individual. Nah sebenarnya bank diminta lakukan customer due diligence. Dulu namanya know your customer dulu. Disuruh update profilingnya, klarifikasi kalau sudah oke. Sebenarnya bank tuh udah ada dasar untuk melepas. Cuman karena ada surat PPATK sebelumnya yang istilahnya menghentikan transaksi, bank itu sering udah kita tunggu surat PPATK lagi. Kalau enggak saya nggak berani ngangkat gitu. Nah tapi kita juga ingin tahu dulu nih Pak Yunus dan juga Mas Ari, bagaimana sih kira-kira respon langsung dari publik melihat langkah PPATK ini. Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama rekan kami Virgi yang akan coba berbincang dengan masyarakat. Bagaimana kira-kira respon publik terhadap langkah yang akan diambil PPATK ini, Virgi? Saya kira bagus ya dengar. Ya, selamat malam kira Anda dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini saya sudah siap nih langsung menanyakan ke masyarakat. Kira-kira bagaimana nih pendapat mereka terkait dengan rekening yang akan dibekukan jika tidak dipakai selama 3 bulan atau lebih tergantung dengan kebijakan bank masing-masing. Nah, kita akan coba langsung cari-cari saja masyarakat yang mungkin lagi bersantai sejenak sambil mau pulang kerja atau ada berkegiatan lain nih. Halo kakak abang, selamat malam. Maaf ya mengganggu waktunya. Ini boleh tahu dengan siapa? Aku Ajeng. Aku Wikra. Oke, boleh agak lebih mendekat? Oke kak, aku izin tanya, ini kan ada wacana nih, akan ada dibekukannya rekening kalau tidak aktif dipakai selama 3 bulan. Kakak udah pernah dengar atau udah pernah baca sebelumnya? Udah ya? Oh, udah ya, oke. Kalau kakak sendiri setuju nggak sih? Kalau aku nggak setuju sih ya, maksudnya mungkin aja ada lansia atau orang tua yang sengaja nyimpan uangnya di rekening berbulan-bulan. Mungkin mereka juga susah Kak untuk akses ke ngambil uangnya itu di ATM gitu. Terus tiba-tiba dibekukan, mungkin kaget ya si lansianya itu. Baik. Nah kalau kakaknya sendiri setuju nggak nih? Aku sih sama nggak setuju juga ya, karena rekening itu kan kayak pribadi ya, maksudnya pemerintah juga banyak hal yang mestinya lebih penting gitu untuk diurusin daripada ngurusin rekening pribadi kita gitu. Oke, kakak terima kasih banyak ya. Semoga lancar kegiatannya setelah ini. Terima kasih. Nah, Anda kalau itu tadi ternyata saya udah menemukan 2 orang yang dua-duanya belum setuju. Coba kita tanya satu orang lagi atau tanya orang lebih lagi. Kira-kira ada nggak sih yang setuju dengan wacana pemerintah ini? Halo kakak-kakak, mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat malam. Kakak-kakak boleh tahu namanya siapa? Azhar. Kak Azhar. Ini? Faris. Kak Faris dan Kak Azhar. Ini lagi sibuk nggak kakaknya? Enggak ya? Aku mau tanya dong Kak, kakak udah dengar belum isu bahwa katanya rencananya pembekuan rekening kalau 3 bulan nggak dipakai? Udah denger dong ya. Nah, kalau kakaknya sendiri setuju nggak sih dengan hal ini? Kalau saya nggak setuju sih, pribadi, karena saya juga menggunakan beberapa bank yang dimana ada salah satunya yang jarang dipakai. Nah, bank tersebut tuh biasanya saya gunain buat top up games misalnya, kan itu nggak sering ya. Rentang waktunya bisa 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, tergantung event games yang saya mau gitu sih. Jadi saya kurang setuju. Nah, kalau kakaknya setuju nggak? Kalau saya sih kurang setuju. Mungkin saya kurang setuju dari cara ngeblokirnya ya Kak ya. Mungkin misal kita punya 5 rekening nih. Nah, masing-masing rekening itu mungkin ada seperti notifikasi lah. Anda setuju juga untuk diblokir gitu. Nah, misal setuju, yaudah saya setuju nih 3 rekening saya diblokir deh, 2-nya bisa saya pakai.
Iya, persetujuan, jangan tiba-tiba diblokir gitu. Oke, baik Kakak, terima kasih banyak ya. Semoga lancar kegiatannya setelah ini ya. Wah, kayak aneh-aneh itu dia tanggapan-tanggapan dari masyarakat terkait dengan pemblokiran atau pembekuan dari rekening ini. Sayang sekali saya belum menemukan yang setuju nih, Kenane. Kembali ke Anda, Kenane. Terima kasih Virgi Dainas mengabarkan dari kawasan Jakarta Pusat itu tadi. Mas Ari, ini tadi suara-suara publik inikah juga yang ditangkap oleh YLKI begitu mengenai efeknya, apa yang menjadi kekhawatiran, kerepotan seperti apa? Ya, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh konsumen, ya, kami anggap sebagai konsumen bahwasanya kita sebagai masyarakat juga bahwasanya kita mengakui bahwa setiap orang itu tidak hanya memiliki satu atau dua rekening, tapi ada beberapa, tapi punya tujuan masing-masing. Mungkin saya pribadi, ada untuk saving, biasa itu saya gunakan untuk sehari-hari, dan ada juga rekening yang saya gunakan untuk simpanan untuk tujuan yang jenjang panjang. Dan itu hal-hal itu yang menurut kami kalau misalnya terjadi pemblokiran dengan alasan tidak terjadinya suatu transaksi selama 3 bulan atau 12 bulan, itu tidak masuk akal. Apa dasarnya gitu yang bisa publik atau masyarakat meyakini bahwa ini harus kebijakan yang dianggap penting gitu. Itu urgent, menurut kami kebijakan seperti itu nggak terlalu urgent untuk dilakukan untuk masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya terjadi suatu pemblokiran, tapi kami harapkan juga dari PPATK untuk memberikan informasi kepada konsumen. Yang pertama, keterbukaan informasi itu terkait misalnya dilakukan pemblokiran, uang-uang yang sudah diblokir itu harus transparannya disampaikan ke konsumen nominal seperti apa dan bagaimana nanti konsumen untuk mengambil uang itu yang telah diblokir. Itu hal itu. Terus yang ketiga bahwa kami juga meminta sebagai lembaga perlindungan konsumen agar PPATK ini membuka suatu kanal pengaduan ya, sehingga nanti konsumen ketika mendapatkan atau rekening yang bersangkutan diblokir, sehingga mudah untuk meminta kepada PPATK bahwasanya ini nomor rekening belum ada dugaan atau tindak pidana yang dilakukan untuk transaksi-transaksi yang mencurigakan. Oke. Pak Yunus, ini seperti apa Pak menjawab kemudian kekhawatiran dari konsumen? 4 dari 4 tadi kurang setuju semua Pak Yunus karena alasannya bermacam-macam. Kalau nasabah dikasih tahu bener, ada berita acara masing-masing. Tadi saya sebut karena tadi jumlah besar, BAP-nya itu massal. Sekarang udah berusaha individu. Tadi diberitahu ya, karena undang-undang juga mewajibkan ya. Jadi harus ada pemberitahuan dari bank kepada dia punya duit, nasabah ketika akan dilakukan pemblokiran. Iya, ketika dilakukan tuh dia harus diberitahukan. Jadi, dan saldonya tidak bergerak. Sebenarnya kalau rekening itu ada debitnya seperti tadi ngambil duit, tidak akan diblokir karena debit itu salah satu ukuran dia itu tidak dorman. Dan kalau dibilang 3 bulan, nggak benar 3 bulan. Kenapa? Bank tuh lain-lain, beda-beda ukurannya. Malah saya dengar tadi PPATK mau menempuh cara yang lebih konservatif, mungkin dia kasih batas 5 tahun gitu ya. Jadi bukan 3 bulan, bank aja sangat berbeda. Ada bank setahun, rata-rata bank tuh setahun. Ya karena ini informasinya yang simpang siur di publik. Rata-rata bank tuh setahun ya, setelah saya tanya tadi, rata-rata setahun. Tapi mungkin PPATK ambil yang lebih konservatif. Dan kalau di luar negeri, ada undang-undang yang mengatur masalah ini. Kita belum punya. Di luar negeri bahkan kalau sekian tahun dia dormant, tidak ada yang mengklaim segala macam, ada negara yang membolehkan negara untuk mengambil alih rekening itu. Tapi kita nggak punya. Kalau udah nggak bertuan, nggak bernyonya segala macam, itu ya namanya nggak ada ahli waris, itu balai harta peninggalan yang akan diserahkan ya. Pak Yunus, artinya berkaitan dengan rencana pelaksanaan atau bahkan sudah dilaksanakan pada beberapa rekening ya Pak, pemblokiran sementara ini. PPATK betul-betul harus melakukan breakdown teknis secara detail dan diinformasikan kepada publik. Ya, jadi setiap bank disurati ya untuk menghentikan transaksi itu, dan setiap bank buat berita acara. Dan bank harus memberitahukan kepada nasabahnya. Itu hak dari nasabah, hak dari konsumen ya, informasi itu. Dan itu kayaknya sudah dilakukan. Dan kalau saya pikir seharusnya PPATK minta bank lakukan customer due diligence atau enhanced due diligence, lebih mendalam. Dulu namanya know your customer. Kalau sudah selesai, atau kalau udah clear, tidak ada tadi proceed of crime, silakan kalau dia nggak bisa angkat sendiri, tunda transaksi, henti transaksi, minta PPATK segera dihentikan. Bisa sekali. Jadi karena dulu diminta pakai surat, maka menghentikannya juga maunya PPATK pakai bank minta kasih tahu udah clear, dan itu PPATK bersurat baru diangkat. Dan saya harapkan tidak terlalu lama proses ini. Karena saya yakin kalau lama-lama jangankan
masyarakat. Kita pun kalau lama-lama tertahan duitnya nggak kepake kan akan ya, sulit kita memenuhi kewajiban-kewajiban. Jadi kalau lihat undang-undang sebenarnya terkait proceed of crime di pasal 6566 itu ada 5 hari batas waktu. Kemudian di pasal bisa diperpanjang 15 hari lagi, jadi 20 hari untuk PPATK untuk mendalami. Nanti ke penyidik lagi pasal 67 30 hari lagi itu. Jadi kalau bisa patokan yang di undang-undang ini walaupun itu sebenarnya terkait dengan prosedur crime juga kurang lebih dipedomani lah. Memang kita akui ini tindakan preemptif. Kalau Amerika istilah preemptif, jadi pencegahan yang ofensif, yang terlalu aktif gitu. Dalam rangka melindungi reputasi bank yang tidak akan disalahgunakan oleh para pelaku kriminal. Kemudian sebenarnya sebagian melindungi nasabah. Ada ahli waris yang tidak tahu menahu dia si yang meninggal itu punya rekening. Setelah gini kaget juga, wow ternyata dia punya rekening. Oh, itulah pentingnya pembaruan data rekening dari nasabah atau konsumen. Ada bansos yang tidak terutak-atik banyak 2 triliun sekian banyak rekening coba. Pemerintah tertolong, sampai ada pejabat politik bilang, wah ini kebetulan nih kita bisa dapat informasi seperti ini karena selama ini nggak tahu. Kurang kontrol mungkin juga. Harapannya PPATK tidak terlalu lama untuk menggodok mengenai langkah ini, Pak Yunus, karena tidak hanya bank konvensional yang dihadapi. Perkembangan zaman ini kemudian kan ada bank digital juga, Pak Yunus. Ini seperti apa nanti treatmentnya? Ya, bank digital dia sudah tempuh cara-cara digital juga dalam rangka updating, dalam rangka CDD sekarang udah boleh. CDD digital tuh boleh, Mbak buka rekening digital nggak harus datang, pakai HP saja bisa. Nah sekarang klarifikasi sudah bisa seperti itu juga bank digital, bisa dengan teknologi yang ada. Ya kalau dia ingin aman dia minta, udah oke, minta PPATK untuk diangkat misalnya. Tapi ada juga pendapat yang menyebutkan kalau sudah oke harusnya bank sendiri punya kewenangan untuk mengangkat. Ada pendapat seperti itu, tapi PPATK lebih aman katanya kalau bank khawatir ya kita angkat juga lah biar sama-sama aman gitu. Karena bank ada juga yang diancam. Nah, ini faktanya seperti itu ya. Ada juga yang kesulitan menghadapi nasabahnya, yang kesulitan likuiditas. Ini memang fakta yang harus dihadapi sama-sama. Lah kenapa dia pakai mengancam segala macam itu? Ada sesuatu atau ada gimana ini? Baik. Mas Ari, ini langkahnya preemptif kok Mas, untuk pencegahan sebenarnya. Tadi kan Mas Ari sempat menyinggung soal penindakan saja, sudahlah rekening-rekening yang bermasalah atau terindikasi tindak pidana saja yang ditindak. Tapi tujuannya untuk pencegahan gitu Mas. Karena judulnya pencegahan dan pemberantasan. Yang pertama untuk pencegahan tindak pidana, mungkin kita sebagai YLKI kita mendukung pemerintah ya untuk pencegahan tindak pidana. Tapi dalam hal ini kalau misalnya konsumen, untuk dipersulit nggak masuk akal juga kalau misalnya konsumen orang yang pendapatan menengah melakukan tindak pidana pencucian itu nggak masuk akal juga gitu untuk melakukan transaksi seperti itu. Tapi menurut saya bahwa kalau misalnya alasan PPATK untuk melakukan pemblokiran karena ada tindak pidana ya silahkan aja usut gitu. Artinya jangan mempersulit masyarakat kecil, apalagi sekarang ini Indonesia lagi susah ya. Ekonomi Indonesia lagi susah ya. Menurut kami sebagai lembaga perlindungan konsumen, memang kita mendukung kebijakan pemerintah dan dalam hal ini kita juga harus memantau dan melihat juga situasi di lapangan di masyarakat seperti apa keluhan-keluhan konsumen. Artinya bahwa jangan kita menetapkan suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang paling bawah. Mungkin itu. Saya kira benar itu ya, harus kita perhatikan kepentingan umum yang cukup besar ya. Tapi di sisi lain mungkin ada sebagian yang disalahgunakan seperti tadi. Malah jual beli itu saya juga kaget, begitu mudahnya jual beli rekening, nanti pakai deposit untuk judol atau di abuse untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya itu terjadi. Kalau yang kecil mungkin nggak lakukan yang cuci uang segala macam, tapi orang gede yang ada niat, ada semacam ya organized crime itu memanfaatkan situasi seperti ini, ternyata ada juga gitu. Nah ini sebagian memang penindakan itu harus juga dilakukan dan itu jadi prioritas. Pencegahan perlu untuk mencegah itu tidak terlalu besar masalahnya, tapi memang kepentingan masyarakat tadi saya setuju. Perlindungan konsumen juga perlu diperhatikan, jangan lama-lama lah menghentikan jangan sampai mempersulit masyarakat lah pada akhirnya, walaupun tujuan PPATK sebetulnya untuk preemptif, ofensif begitu ya, sehingga menimbulkan respon di tengah publik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau jangan disasar semuanya, kira-kira kemudian kriterianya yang perlu diteliti atau dikaji ulang rekening yang seperti apa sih Pak Yunus? Nanti kita akan lihat juga ya Mas Arya, usai jeda kami kembali untuk Anda.
Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tentunya semakin malam selalu semakin menarik pemirsa membahas mengenai bagaimana langkah PPATK untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening yang tidak aktif. Pak Yunus, kita juga penasaran sebetulnya PPATK bagaimana sih Pak prosesnya melakukan screening terhadap rekening-rekening milik nasabah, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang suspek kemudian terhadap tindak pidana tertentu. Seperti apa Pak? Jadi sebenarnya yang tahu persis situasi keadaan nasabah itu adalah bank. Yang tahu dorman apa enggak, ukurannya bagaimana, yang mana yang mencurigakan, semua transaksi keuangan itu yang lapor bank. PPATK tidak tahu kalau enggak dilaporkan. Sehingga PPATK meminta, kalau nggak salah katanya sejak Februari sudah meminta data-data nasabah dorman itu dilihat. Ternyata kriterianya banyak berbeda, tapi secara umum bisa ditarik setahun ya. Jadi sebenarnya bank lah yang paling tahu. Dan bank harusnya mengupdate profil nasabahnya. Itu kewajiban menurut ketentuan sebenarnya. Misalnya, ada dalam undang-undang juga seperti ada itu. Ada dalam POJK ada sekarang, ada ya. Jadi misalnya orang pindah alamat, pindah kerjaan, beda gaji, udah banyak berubah, harusnya ada profiling termasuk transaksi yang tadi aktif, terus dorman segala macam. Updating itu harus dilakukan. Karena bank salah satu kewajiban dalam rangka KYC, Know Your Customer atau Customer Due Diligence, selain identifikasi, menilai juga memonitor transaksi dan rekening nasabah. Nah mungkin dengan policy PPATK seperti ini bank agak sedikit terdorong ya. Kalau disebut setengah paksa nggak enak untuk melakukan CDD ulang atau kalau perlu enhanced due diligence itu. Karena bank yang paling tahu mengenai nasabah, bukan PPATK. Selama ini begitu. Kredit macet apa enggak yang tahu bank, bukannya OJK, bukan. Bank yang tahu gimana keadaan nasabahnya. Nah, jadi kalau bisa silakan bank lakukan segera itu, kalau sudah oke, minta diangkat, ya segera diangkat. Karena merugikan bank juga kalau banyak yang berhenti di situ duit. Oh, jadi merugikan bank-bank juga ya Pak ya, ketika tidak dilakukan update atau pembaruan data berkurang itu. Atau rekening disalahgunakan, ya bank kurang beruntung kalau rekeningnya banyak kan dorman, bayangkan nggak banyak bertransaksi. Kan bank kalau makin banyak transaksi, banyak cash flow, dia lebih diuntungkan juga gitu. Nah ini terus terang aja lebih banyak ke pencegahan yang saya sebut tadi preemptif. Kalau model Amerika tuh preemptif, tapi ada penindakan apa enggak? Saya tanya ada cuman sedikit, mungkin ada terkait judol atau pidana lain, ada abuse juga ada. Yang tadi rekening-rekening yang tak bertuan tak bernyonya ternyata banyak juga yang harus dibereskan, termasuk bansos tadi itu kan punya negara uang itu, kenapa kok bisa nganggur? Takutnya kalau ada rekening nganggur, ada oknum yang menyalahgunakan. Bisa orang luar, bisa kerjasama sama orang dalam, bisa-bisa saja gitu. Oke, jadi ini recalling kembali juga untuk bank-bank untuk melakukan pembaruan data nasabah dari konsumennya juga ya Pak ya. Update profiling nasabahnya ya. Oke, baik. Itu harus itu. Itu harus dilakukan. Mas Ari, kemudian masukan dari YLKI merespon langkah atau kebijakan yang diambil oleh PPATK ini seperti apa? Ya, respon kita yang pertama bahwa kita sebagai YLKI, sebagai lembaga perlindungan konsumen meminta kepada PPATK untuk mengkaji ulang terkait kebijakan yang menurut kami merugikan konsumen. Yang pertama, yang kedua bahwa kita juga YLKI meminta keterbukaan informasi ya, ketika nanti kebijakan ini dipaksakan untuk dilaksanakan, maka kita meminta kepada PPATK untuk membuka informasi seluas-luasnya dan transparansi terkait pemblokiran. Kami mengkhawatirkan ketika nanti dilakukan pemblokiran, masyarakat yang susah untuk mengakses mendapatkan informasi terkait dananya itu dikemanakan, apakah dikembalikan apa enggak, mungkin itu yang kami minta kepada PPATK untuk memberikan klarifikasi dan informasi kepada konsumen sehingga terang benderang ya terkait masalah ini. Itu yang kedua. Yang terakhir mungkin terkait tadi yang Bapak sampaikan ya, masalah bank kalau misalnya melakukan pemblokiran kepada nasabah atau konsumen, tapi yang menurut kami, hemat kami di sini bahwa ini suatu hal yang muncul permasalahan baru. Kenapa ketika nanti suatu bank melakukan suatu tindakan pemblokiran, pasti alasannya nanti berdasarkan data dari PPATK bahwa ini atas informasi PPATK melakukan pemblokiran kepada nasabah si A misalnya. Nah itu kan dilempar sana lempar sini. Jadi kan jangan sampai seperti itu. Nah itu nanti untuk kejelasan dan informasi itu mungkin konsumen juga membingungkan gitu. Nah itu yang kami harapkan kepada PPATK ya, untuk mengklarifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang akan timbul ke depannya sehingga nanti masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia mempermudah ya untuk melakukan berbagai transaksi-transaksi melalui rekening. Mungkin saya ingin tambahkan dikit ya, di undang-undang ada di pasal 26 undang-undang TPPU. Bank sendiri punya kewenangan untuk menunda transaksi itu 5 hari.
Ada 3 alasan kalau diduga hasil kejahatan masuk, rekening dipakai nampung hasil kejahatan, atau dia pakai identitas palsu. Itu jalan juga selama ini inisiatifnya. Jadi memang yang tahu persis nasabah itu adalah bank, dan memang yang meminta ya untuk hentikan ini memang dari PPATK setelah dia diberitahukan situasi dorman, ukuran dorman gimana ya. Terus disuruh ambil tindakan-tindakan menghentikan, kemudian lakukan CDD itu diminta memang. Jadi biar lebih update datanya dan lebih bersih lah industrinya. Kemungkinan disalahgunakan jadi kurang ya, termasuk rekening nganggur yang nggak jelas penggunaannya yang bisa disalahgunakan bisa dicegah gitu. Jadi ada manfaat. Kalau saya setuju perlindungan konsumen memang harus sangat diperhatikan. Tapi kepentingan pencegahan untuk penegakan hukum juga dua-dua ya kita perhatiin. Tapi jangan sampai satu dikorbanin, harus balancingnya harus bisa. Betul. Itu semua harus diperhitungkan. Mas Ari, sampai sejauh mana kemudian sudah mendorong masukan-masukan tersebut? Sudah disampaikan langsung ke PPATK? Untuk saat ini kami sedang membuka juga ya ke depannya kanal pengaduannya. Kebetulan tadi ada juga kami lihat ada pengaduan juga dari konsumen terkait pemblokiran sepihak dari salah satu bank dengan alasannya juga dari informasi dari PPATK. Mungkin data itu ada di kami mungkin 1 sampai 2 ya terkait itu. Tapi ini juga kami juga agak bingung ini dilempar sana kiri. Pasti kalau misalnya kita meminta klarifikasi dari pihak bank yang bersangkutan, pasti jawabannya juga sama bahwasanya ini informasi dari PPATK. Kalau misalnya kita PPATK pasti data PPATK kan datanya dari bank terkait transaksi misalnya ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Nah itu mungkin itu hal itu nanti yang butuh konsumen atau masyarakat untuk diklarifikasi seperti apa penjelasannya. Oke. Seperti apa langkah dan kebijakannya ini nanti akan berjalan, tentunya jangan sampai menimbulkan kerugian di salah satu pihak, utamanya di tengah masyarakat. Kita tunggu bagaimana nanti PPATK juga memberikan informasi yang terang dan jelas kepada masyarakat ya. Mas Ari terima kasih, Pak Yunus terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan penyelidikan kasus dari kematian Arya Daru Pangayunan yang menemui babak akhir. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam segmen Ulas Utas usai jeda.